I'm talking kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shorty. Mismatch piece, that was wet, boy, you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. But you always in the mood, fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu yang berjudul biaya volume laba sebagai alat perencanaan manajerial. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis cost volume profit. Analisis cost volume profit adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional operating income perusahaan dan pendapatan bersih atau net income. Seperti yang kita ketahui, jumlah produk yang dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ketika biaya itu dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, laba perusahaan yang diperoleh pada suatu periode akan terpengaruh menjadi lebih besar atau lebih kecil. Dalam mengambil keputusan, manajemen juga melihat 5 elemen penting terkait analisis cost volume profit, yaitu yang pertama, harga produk, yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas, yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik di dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, bauran volume produk yang dijual, yaitu proporsi volume relatif produk perusahaan yang akan dijual. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu titik impas dalam unit. Ketertarikan untuk mengetahui pendapatan, beban, dan laba berperilaku ketika volume berubah adalah sesuatu yang lazim untuk memulai dan menentukan titik impas perusahaan dalam jumlah unit yang terjual. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan 0 atau zero profit. Untuk menentukan titik impas dalam unit, pendapatan sama dengan total biaya, maka perlu difokuskan pada laba operasi. Penggunaan laba operasi dalam analisis cost volume profit. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan dalam kategori tetap dan variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dan dikurangi dengan beban tetap. Lebih spesifiknya, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual, dan total biaya variabel di mana biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasi menjadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual. Berikut adalah contoh untuk mencari titik impas dalam unit. Witter Company memproduksi mesin pemotong rumput. Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Witter Company. Penjualan sebesar 1000 unit di mana harga per unitnya sebesar $400, maka penjualannya sebesar $400.000. Kemudian dikurangi dengan beban variabel sebesar $325.000. Maka didapat margin kontribusinya sebesar $75.000. Kemudian dikurangi dengan beban tetap sebesar $45.000, maka laba operasinya sebesar $30.000. Suatu cara yang baik untuk memeriksa jawaban ini adalah dengan memformulasikan suatu laporan laba rugi berdasarkan 600 unit yang terjual. Penjualan sebesar 600 unit dengan harga per unitnya $400, maka penjualan sebesar $240.000. Kemudian dikurangi dengan beban variabel sebesar $195.000, maka margin kontribusinya sebesar $45.000. Kemudian margin kontribusi dikurangi dengan beban tetap sebesar $45.000, maka didapat laba operasinya sebesar 0.
Jadi, penjualan 600 unit menghasilkan laba 0. Hal ini menunjukkan bahwasannya Witter Company mempunyai harga sebesar $400 per unit dan biaya variabel per unit yaitu $325. $325 didapat dari 325.000 dibagi dengan 1.000 unit. Biaya tetap sebesar 45.000. Maka pada titik impas persamaan laba operasi adalah sebagai berikut. Laba operasi sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi dengan 45.000. Laba operasi sama dengan 75 dikali unit dikurangi dengan 45.000. 75 didapat dari 400 dikurangi dengan 325. Kemudian 75 dikali unit sama dengan 45.000. Unit sama dengan 600. 600 didapat dari 45.000 dibagi dengan 75. Dengan demikian kemudian materi selanjutnya yaitu titik impas dalam dolar penjualan. Pada beberapa kasus yang menggunakan analisis CPP, manajer mungkin lebih suka menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada unit yang terjual. Suatu ukuran unit yang terjual dapat dikonversikan menjadi suatu ukuran pendapatan penjualan hanya dengan mengalihkan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Sebagai contoh, titik impas Witter Company dihitung pada 600 mesin pemotong rumput. Karena harga jual per unit mesin pemotong rumput adalah $400, maka volume impas dalam penjualan adalah $240.000, yang dimana ini didapat dari $400 dikali 600. Untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Dapat diilustrasikan mengenai pembagian pendapatan penjualan menjadi biaya variabel dan margin kontribusi adalah sebagai berikut. Harga adalah $10 dan biaya variabel adalah $6. Tentu saja sisanya adalah margin kontribusi sebesar $4, di mana ini didapat dari $10 dikurang $6. Jika yang dijual adalah 10 unit, maka total biaya variabel adalah $60, di mana ini didapatkan dari $6 dikali 10 unit. Atau karena setiap unit yang dijual menghasilkan pendapatan sebesar $10 dan membutuhkan biaya variabel sebesar $6, maka kita dapat mengatakan bahwa 60% dari setiap dolar pendapatan yang dihasilkan diakibatkan oleh biaya variabel. Jadi, dengan memfokuskan pada pendapatan penjualan, kita dapat memperkirakan total biaya variabel sebesar $60 untuk pendapatan $100. Rasio biaya variabel atau variable cost ratio sebesar 60% pada contoh ini merupakan bagian dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data total maupun data per unit. Tentu saja, persentase dari dolar penjualan yang tersisa setelah biaya variabel tertutupi merupakan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio adalah bagian dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Berikut ini merupakan laporan laba rugi dari Witter dalam dolar dan presentasi penjualan. Di sini dapat kita lihat pada penjualan yaitu 400.000, kemudian presentasi penjualan 100%, kemudian dikurangi biaya variabel 325.000, maka margin kontribusinya adalah 75.000. Kemudian biaya variabelnya ini 81,25%, dan margin kontribusinya itu pada persentase penjualannya itu 18,75%. Margin kontribusi 75.000 dikurangi dengan biaya tetap yaitu 45.000, maka hasilnya yaitu laba operasinya 30.000. Rasio biaya variabel adalah 81,25%. Rasio margin kontribusi adalah 18,75%. Biaya tetap adalah $45.000. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah pendapatan penjual yang harus dihasilkan Witter untuk mencapai titik impas? Di sini sudah tersedia rumusnya, yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Kemudian, penjualan dikurang rasio biaya variabel dikali penjualan dikurang dengan biaya tetap. Setelah itu, penjualan dikali 1 dikurang rasio biaya variabel dikurang dengan biaya tetap. Kemudian penjualan dikali 1 kurang 0,8125 dikurang dengan 45.000. Kemudian penjualannya sama dengan 45.000.
Kemudian penjualan yang didapat di sini yaitu 240.000 US dollar. Jadi Ritter harus menghasilkan penjualan sejumlah 240.000 untuk mencapai impas. Dengan pendekatan rumus unit impas yang dikembangkan, dapat diperoleh nilai penjualan impas dengan rumus unit impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Jika sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan dengan harga, maka sisi kiri unit impas dikali dengan harga adalah merupakan pendapatan penjualan pada saat impas. Unit impas dikali dengan harga sama dengan harga dikali dengan biaya tetap dibagi dengan hasil harga dikurangi dengan biaya variabel per unit. Penjualan impas sama dengan biaya tetap dikali dengan harga dibagi dengan sebelumnya hasil harga dikurang dengan biaya variabel per unit. Penjualan impas biaya tetap dikali dengan hasil dari harga dibagi dengan margin kontribusi. Yang keempat itu penjualan impas biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Dalam kasus Whittier, besarnya penjualan yang harus dihasilkan pada titik impas adalah dihitung sebagai berikut. Nah, penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Nah, penjualan impas sama dengan 45.000 dibagi dengan 0,1875. Penjualan impas sama dengan 240.000. Analisis multiproduk. Analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CPV lebih tinggi dalam situasi multiproduk, mengoperasiasinya tidak berbeda jauh. Beban tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk ditelusuri. Contoh, Whittier Company telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mesin manual dengan harga 400 per unit dan mesin otomatis dengan harga 800 per unit. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong rumput otomatis dapat terjual di tahun depan. Proyeksi laporan laba rugi terlihat sebagai berikut. Penjualan di mesin manual tadi harganya per unit adalah 400 dikalikan 1.200 mesin yang akan terjual, maka hasilnya adalah 480.000 di mesin manual. Di mesin otomatis, di mana harga per unitnya adalah 800 dikali dengan yang akan terjual 800 mesin, maka dikalikan dia dapatnya hasilnya 640.000, maka totalnya adalah 1.120.000 dikurangi dengan beban variabel sebesar 390.000 di mesin manual dan 480.000 di mesin otomatis. Totalnya adalah 870.000. Margin kontribusinya 90.000 ini didapat dari penjualan dikurangi dengan beban variabel, di mana penjualannya tadi 480.000 dikurangi dengan 390.000, maka hasilnya adalah 90.000. Di mesin otomatis 640.000 dikurangi dengan 480.000, maka margin kontribusinya adalah 160.000. Totalnya adalah 250.000. Nah, dikurangi lagi dengan beban tetap langsungnya sebesar 30.000 di mesin manual, 40.000 di mesin otomatis, dan totalnya adalah 70.000. Margin produknya itu didapat 60.000 itu didapat dari 90.000 dikurangi dengan 30.000, dan begitu juga dengan mesin otomatis yang 160.000 dikurangi dengan 40.000, maka hasilnya adalah 120.000 dan totalnya adalah 180.000 dikurangi dengan beban tetap umum sebesar 26.250. Laba operasi adalah 153.750. Titik impas dalam unit.
Pengalokasian biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum diperhitungkan titik impas dapat mengatasi kesulitan ini. Permasalahan dalam pendekatan ini adalah alokasi biaya tetap umum yang bersifat acak. Jadi, tidak ada volume impas yang tampak secara langsung. Dalam contoh Whittier di atas, jika dihitungkan unit impas individu mesin manual dan mesin otomatis diperoleh hasil unit impas mesin manual sama dengan biaya tetap dikurangi dengan terlebih dahulu hasil dari harga dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, sama dengan 30.000 dikurangi dengan 75. Maka hasilnya adalah 400.000 unit. Unit impas mesin otomatis 40.000 dikurangi dengan 200, maka hasilnya adalah 200 unit. Jadi 400 unit mesin manual dan 200 unit mesin otomatis harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun, margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung dan biaya tetap umum masih belum tertutup. Padahal biaya tetap umum harus diperhatikan untuk mencari titik impas bagi penjualan secara keseluruhan. Kita masuk ke dalam pendekatan dolar penjualan. Titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan, tetapi mengabaikan persyaratan perhitungan margin kontribusi per paket. Tidak ada pengetahuan terhadap data produk individual yang diperlukan. Nah, upaya perhitungannya itu mirip dengan yang digunakan di dalam pengaturan produk tunggal. Selain itu juga, jawabannya itu masih dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Tidak seperti titik impas dalam unit. Jawaban atas pertanyaan CVP yang menggunakan dolar penjualan tetap dinyatakan dalam ukuran ikhtisar tunggal. Namun, pendekatan penjualan mengorbankan informasi yang berkaitan dengan kinerja tiap-tiap produk. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh kasus pada Werther, yang dimana ada penjualan sebesar 1.120.000 dikurangi beban variabel sebesar 870.000 dan margin kontribusi ada sebesar 250.000 dikurangi total beban tetap sebesar 96.250 sehingga laba operasi yang didapat yaitu sebesar 153.750. Nah, dari data di atas diperoleh rasio margin kontribusi sebesar 250.000 per 1.120.000 yaitu sama dengan 0,2232. Nah, maka besar penjualan impas yaitu penjualan impas sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi sama dengan 96.250 per 0,2232 sehingga didapat 431.228. Hasil perhitungan ini akan sama dengan hasil perhitungan titik impas dalam unit. Jumlah paket yang harus dijual pada saat impas adalah 154, sedangkan harga jual per paket adalah 2.800. Nah, 2.800 ini didapat dari 3 kali 400 ditambah 2 kali 800 sehingga total penjualannya yaitu sebesar 154 dikali 2.800 sehingga didapat yaitu sebesar 431.200. Terdapat sedikit perbedaan karena pembulatan dalam menghitung rasio margin kontribusi. Nah, selanjutnya yaitu analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Perbandingan antara titik impas ABC dengan titik impas konvensional mengungkapkan dua perbedaan yang signifikan. Nah, yang pertama, biaya tetapnya berbeda. Beberapa biaya yang sebelumnya diidentifikasi sebagai biaya tetap dapat berbeda dengan penggerak. Perbedaan yang kedua yaitu pembilang pada persamaan impas ABC memiliki dua istilah biaya variabel non-unit. Satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan batch dan satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan keberlanjutan produk. Jika suatu produk perusahaan menganut JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual berkurang dan biaya tetap bertambah.